Oke, di sini saya ingin menjelaskan contoh soal yang dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama ada algoritma FCFS atau first come first serve. Ya, jadi di sini dengan ada P1 dengan arrival time-nya 0, kemudian P2 itu 1, P3 itu 2, P4 itu 3, dan P5 itu 5. Oke, yang pertama ini waktu kedatangan pertama P1 di detik ke 0 dengan baris time 9 sampai di detik 9. Kemudian langkah kedua itu waktu kedatangannya selanjutnya ada P2, namun mulainya dari detik ke 9. Jadi P2, P3, P4, P5 itu masih menunggu sampai P1 selesai. Mulailah dari detik 9 dengan burst time-nya 5 sampailah ke di 14. Kemudian yang tunggu selanjutnya P3. Berarti P3 mulai dengan burst time-nya itu 7. Dengan burst time-nya itu 3. Berarti P3 mulai sampai ke detik 17. Kemudian waktu yang selanjutnya masih menunggu P4 dan P5. Selanjutnya P5 dengan burst time-nya 7 sampailah di detik ke 24. Kemudian P5 masih menunggu dan selanjutnya P5 mulai di detik ke 24 dengan burst time itu 1. Berarti di detik ke 25. Oke, untuk menentukan waiting time, P1-nya itu 0 karena P1 tidak menunggu sama sekali karena dia sudah menyelesaikan. Selanjutnya P2. P2 itu mulai di detik ke 9 dengan arrival atau waktu kedatangannya 1. Berarti waiting time itu 8. P3 ada 14 dikurang 2 itu 12. P4 itu 17 dikurang 3 itu 14. P5 25 dikurang arrival time-nya itu 5 sama dengan 19. Rata-rata waiting time-nya ini 0 ditambah 8 tambah 12 tambah 14 tambah 19 dibagi 5 itu sama dengan 10,6. Oke, selanjutnya untuk yang SJF yang non primitif. Di sini untuk P1 dengan kedatangan di waktu 0 dengan burst time 9. Kemudian ada P2 datang di detik pertama dengan burst time 5. P3 dengan burst time 3 detik kedua. P4 dengan burst time 7 di ketiga dan P5 dengan burst time 1 di detik kelima. Nah, di sini P1 mulai sampai di detik ke-9. Kemudian di waktu tunggu ini, proses ini ada P2, P3, P4, dan P5. Nah, karena yang paling kecil itu P5, maka P5 mulai duluan. Karena di sini mulai yang paling terkecil. Yang kecil dulu maksudnya. Ya, selanjutnya sampai di detik ke-10 dilanjut yang masih menunggu P2, P3, dan P4. P3 itu yang lebih kecil, maka mulai sampai di detik 13. Selanjutnya P2 yang mulai sampai di detik ke-18 dan P4. Oke, untuk waiting time-nya, maaf, ini harusnya 0. Ini harusnya 0. Ya, P1 itu 0 karena dia tidak menunggu. P3 itu, P2 itu di detik ke-13 dikurang arrival time-nya 12 dan P3 itu 8, P4 15, P5 itu 4 dan rata-rata dari waiting time-nya adalah 7,8. Oke, selanjutnya untuk SJF atau solve job first yang primitif. Di sini sama seperti tadi, P1 dengan datang di detik ke-0 dengan burst time 9, mulai, kemudian datanglah P2. Kemudian P1 di stop dulu dengan sisa burst time 8, kemudian mulai P2 sampai di detik kedua datang P3 dengan burst time 3. Nah, kemudian di sini yang paling kecil itu P3, maka P3 lah yang mulai
Sampai di detik keempat, datang P4 dengan baris time 7. Kemudian mulai lagi di sini yang kecil, yang terkecil itu P3. Datang P5 di detik kelima dengan baris time 1. Kemudian yang dimulai ini P5 sampai di detik ke-6. Kemudian sisakan P2, P4 dan P1 yang terkecil ini P2. Berhenti di 10, kemudian P4 berhenti di 17, kemudian P1 sampai di 25. Oke, untuk waiting time-nya P1 itu 17, P2 itu 5, P3 itu 1, P4 itu 7, P5 itu 0. Dengan rata-rata waiting time sama dengan 6. Halo, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Saya sengaja akan melanjutkan penjelasan tentang priority, di mana di sini mulai dengan preemptive, di mana preemptive itu tidak berarti diperbolehkan di stuck atau ditahan dulu proses yang sedang berjalan. Jadi prioritas ini di sini telah dijabarkan prioritasnya bahwa P1 adalah 1, P2 adalah 2, P3 adalah 3, P4 adalah 1, dan P5 adalah 3. Di mana yang paling prioritas ini adalah P3 dan P5. Selanjutnya di sini saya telah mengurutkan. Jadi pertama, karena ini bisa dicegah dulu proses yang sedang berjalan ketika ada prioritas yang lebih tinggi yang akan dijalankan. Jadi pertama P1 jangan level 0, jangan burst time 9, jangan prioritinya 1 maka akan ditempatkan pertama. Lalu karena di sini prioritas ke P2 lebih tinggi dengan prioritasnya 2 dan arrival time-nya di 1 dan burst time 5. Jadi sini lalu P1 akan diurutkan di kedua. Selanjutnya P3 akan muncul di sini dan karena prioritasnya P3 adalah 3 di mana ini paling tinggi, maka dia akan diselesaikan terlebih dahulu. Di sini hingga karena di sini di P4-nya ini di P4 di waktu 3 ini adalah prioritasnya hanya 1, jadi dia akan diurutkan, dibariskan. Lalu di sini P3 selesai di waktu kelima, lalu dilanjutkan oleh P5 dengan prioritas 3 yang paling tinggi juga, maka akan diselesaikan. Di sini diikuti oleh P2, P1 dan P4. Lalu dilanjutkan dengan P2 karena prioritasnya adalah 2, jadi dia akan terlebih dahulu diselesaikan. Lalu diikuti oleh P1 dan P4 di waktu 6 ini. Lalu selanjutnya ketika selesai diselesaikan P2 di mana di waktu 10 akan dieksekusi proses 1 dengan burst time 8 dan diikuti oleh P4 dengan burst time 7. Dan terakhir dengan prioritas 3 dia akan dijalankan adalah P4 dan selesai. Lalu di sini kita hitung P1 ke P1 diselesaikan di waktu ke-10 dan sempat berjalan sekali, maka waiting time-nya adalah 8. Waiting time-nya adalah 8. Lalu selanjutnya P2 di sini adalah P2 dimulai dari pertama salah P1 waiting time-nya 9, dimana di sini dimulai dari 1 ke 10 maka akan menghasilkan 9. Selanjutnya P2 P2 di sini dia mulai di 1 yang sempat berjalan sekali, dimana dari 42 dia mulai menunggu sampai akhirnya diselesaikan di waktu ke-6 sehingga menghasilkan 4. Lalu selanjutnya P3 tidak menunggu sama sekali karena dia langsung dijalankan dengan prioritas tertinggi, maka dia akan menghasilkan waiting time 0. Lalu selanjutnya P5 selanjutnya adalah P4, dia datang di 3 lalu diselesaikan di waktu 18 maka akan menghasilkan 15. Lalu selanjutnya adalah P5 dengan prioritas 3, dia datang di waktu kelima maka akan diselesaikan di saat itu juga dengan menghasilkan waiting time 0. Lalu setelah ditambahkan 94, 13 tambah 15, 28, lalu menghasilkan average waiting time 5,6.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan priority non-emptive. Berbeda dengan preemptive, di mana di sini tidak boleh dilakukan uh, apa interupsi terhadap proses yang sedang berlangsung. Jadi ketika ada ketika ada proses yang sedang dieksekusi, dia tidak bisa diinterupsi atau digantikan dengan proses yang lebih tinggi. Maka akan dilanjutkan oleh di sini pertama P1 dengan prioritas 1, namun dia arrivalnya pertama 0 dan akan dijalankan hingga selesai karena di sini tidak boleh terjadi interupsi. Lalu karena di sini ada di waktu 1, 2, 3 dan 5 ada proses yang muncul, maka akan diurutkan sesuai prioritasnya. Di sini saya telah mengurutkannya karena pertama di sini akan saya urutkan di mana mulai dari P3 dengan prioritas 3, lalu P5 dengan prioritasnya 3 juga. P5 di sini P5 dan dilanjutkan oleh P2 dan P4. Dan karena P1 sudah selesai, jadi akan dilanjutkan eksekusi ke P3. Ketika P3 selesai, dia akan dilanjutkan ke P5 dengan diikuti oleh proses 2 dan proses 4. Selanjutnya akan dieksekusi P2 dengan priority 3 dan akan diikuti oleh P4. Di sini P4 7 karena dia prioritas terendah yaitu 1. Jadi dia akan dieksekusi paling akhir karena tidak ada proses lagi yang ada. Lalu di sini kita akan menghitung waiting time, di mana P1 0 karena dia langsung selesai, karena di sini tidak terjadi interupsi, jadi dia akan langsung diselesaikan meskipun prioritasnya rendah. Lalu selanjutnya P2 dengan prioritas 2 ini dia dimulai dari 1 diakhiri dengan di sini diakhiri dengan P2 itu 13 dan dikurangi jadi hasilnya 12. Lalu P3 di sini dia mulai dari 2. Lalu di sini dia menunggu 2 hingga 9. Jadi 7. Lalu dari P4 di sini dia muncul di 3 dan diselesaikan di 18 akan menghasilkan 15. Lalu P5 di sini dia muncul di 5 dan diselesaikan di 12 maka akan menghasilkan 7 juga. Lalu setelah itu kita akan jumlahkan 12 tambah 7, 19 tambah 36 tambah 7, lalu menghasilkan 43, lalu dibagi 5 akan menghasilkan 8,2 prioritas. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya tentang round robin akan dijelaskan oleh saya Sesaka Haji Nursyah Bantani dengan NPM 19106 311 70137. Sebelum itu, pertama kita lihat soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini dijelaskan bahwa di sini ada arrival time-nya 0, 1, 2, 3, 5. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan algoritma round robin, ketika arrival time-nya tidak sama, maka kita akan otomatis menggunakan preemptive. Jadi di sini untuk RR dan non preemptive tidak akan digunakan. Soalnya saya akan menjelaskan tentang RR preemptive. Jadi di sini kita lihat di sini ada proses name dan arrival time-nya. Karena untuk RR preemptive di sini kuantum yang digunakan adalah kuantum 3. Jadi proses-proses akan diselesaikan setiap 3 menit, 3 satuan waktu, lalu akan dilanjutkan dengan proses lainnya. Di sini pertama kali muncul di arrival time 0 adalah proses 1 di sini, lalu akan dieksekusi oleh komputer dan di sini di time 1 dan 2 muncul proses 2 dan proses 3. Lalu dia akan masuk ke dalam tunggu ke dalam barisan tunggu. Di sini ada
P3, P4, P3, P4. Karena P1-nya sudah selesai, di sini dia akan otomatis ke bawah, lalu dilanjutkan di sini barisan yang kedua dan ketiga diisi oleh P3 dan P4. Dan di yang pertama langsung dilanjutkan oleh P2. Di sini P4 datang di arrival time ketiga. Selanjutnya di arrival time 5, di sini di time 5 proses 5 muncul, lalu dilanjutkan untuk menyelesaikan proses 2 dengan kuantum 3. Di sini diselesaikan di time ke-6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh proses 3, lalu di sini akan diurutkan P5 setelah P1 di sini karena dia sudah terlebih dahulu diurutkan, lalu P5 dimasukkan ke paling akhir dan dilanjutkan oleh P2 yang sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya P3 akan dieksekusi di sini di time 9. P3 selesai lalu dia telah habis bursting time-nya, maka dia akan dikeluarkan dari barisan karena prosesnya sudah selesai. Lalu dilanjutkan oleh barisan selanjutnya ada P1, P5, P2 dengan sisa masing-masing yaitu 6, 1 dan 2. Di sini P4 masih dengan bursting time 7 karena belum dieksekusi. Lalu selanjutnya ketika P4 selesai dieksekusi yaitu di waktu 12 akan dilanjutkan oleh proses 1 di mana dengan sisa bursting time 6 dan P4 akan dimasukkan ke barisan terakhir dengan sisa bursting time 4. Lalu P1 diikuti P5, P2 dan P4. Selanjutnya P1 akan diproses hingga selesai, lalu akan selesai di time ke-15. Dan selanjutnya yang dieksekusi adalah P5 dengan sisa bursting time 1 dan akan diikuti oleh P2 dengan sisa burst time 2, P4 dengan sisa burst time 4, dan P1 dengan sisa burst time 3. Karena di sini P5 hanya 1 burst time-nya, maka akan otomatis terselesaikan dan akan dilanjutkan oleh proses 2 dengan bursting time 2 dan diikuti oleh P4 dengan bursting time 4 dan P1 dengan bursting time 3. Selanjutnya akan diselesaikan proses 2. Di sini karena hanya 2 yaitu kurang dari kuantum, maka akan otomatis akan terselesaikan di waktu 18. Lalu selanjutnya karena P2 sudah selesai, maka akan dilanjutkan oleh P4 dengan sisa burst time 4, lalu P1 dengan sisa burst time diikuti oleh P1 dengan burst time 3. Selanjutnya karena P4 sudah dieksekusi dan menyisakan 1 burst time, P1 akan dieksekusi dengan sisa burst time 3 dan di waktu 21. Lalu akan diselesaikan hingga 21. Ini harusnya 24. Di sini 24 lalu dilanjutkan karena P1 sudah selesai dan bursting time sudah habis, akan dilanjutkan P4 dengan sisa burst time 1. Lalu di sini kita akan menghitung waiting time-nya di sini di mana P1 muncul di arrival time 0 lalu diselesaikan di arrival di waktu 21. Dan berarti sisa waktunya ada 21 lalu diikut karena P1 sudah dieksekusi sekitar 3 kali, 1, 2, dan 1, dan 2, maka akan dikurangi. Jadi 21 kurang 6, 15. Selanjutnya P2 di sini di mana proses 2 dieksekusi di 3, masuk arrival time-nya adalah 1 dan diselesaikan di waktu 16. Berarti sisanya itu 15 dan dia sudah dieksekusi sekali. Maka akan dikurangi jadi 15 kurang 3. Maka akan menghasilkan 12. Selanjutnya proses 3 di mana
dia muncul di waktu 2 dan diselesaikan di waktu 6, dan dia tidak ada proses yang dijalankan, jadi langsung dikurangi saja. 6 kurangi 2 yaitu 4, dan P4 di sini dia dimunculkan pada waktu arrival time-nya adalah 3 di sini. Lalu dia diselesaikan di 24, di mana selisihnya adalah 21, dan dikurangi dia telah dieksekusi yaitu dieksekusi 2 kali. Maka akan dikurangi 6, menghasilkan waktu. Di sini dia muncul di waktu 3 kurangi 21, lalu dia sudah dieksekusi 6 kali, maka dia akan menghasilkan waktu sekitar 4, 2, 6, di sini 3 selesainya di 24, maka waktunya 21 kurangi 6. Maaf, di sini ada kesalahan, jadi waktu tunggunya yang P4 itu di sini dia 15 menit, 15 satuan waktu, karena di sini dia muncul di waktu 3 dan diselesaikan 24, berarti 21, lalu dikurangi proses yang sudah dia kerjakan itu di sini 1 dan 2. Jadi 21 kurangi 6 maka 15. Dan untuk proses yang kelima, P5, yaitu dia pertama dimunculkan di waktu 5 dan diselesaikan di waktu 15. Maka dia belum dieksekusi, jadi dia akan menghasilkan waiting time 10. Lalu selanjutnya karena ada perubahan, jadi kita hitung ulang, di mana kita akan menjumlahkan semuanya. Lalu hasilnya adalah 56 dan kita bagi totalnya yaitu 5. Maka akan menghasilkan 11,2 satuan waktu. Jadi AWT atau average waiting time yang digunakan untuk kasus saat ini di round robin preemptive adalah 11,2. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.